Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah kalian pernah merasa kebingungan dan kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan? Kamu mungkin merasa bahwa apa yang akan kamu putuskan merupakan sesuatu yang penting dan amat sangat berarti dalam hidupmu. Namun, saat kamu dalam kondisi bimbang dan bingung, apakah kamu akan memutuskan iya atau tidak? Maka ada baiknya kamu menyaksikan video ini sampai selesai agar kamu bisa lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan yang akan sangat berarti dalam kehidupanmu. Suatu keputusan yang diambil ketika kita dalam posisi yang sehat, pikiran yang jernih, niscaya akan menghasilkan keputusan yang baik. Namun, jika kita dalam mengambil keputusan terasa bimbang, ragu-ragu, dan cenderung pesimis, maka bisa jadi keputusan itu akan menghasilkan sebuah kebijakan yang buruk. Oleh karenanya, kalian harus mencermati apa yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang bimbang saat akan mengambil sebuah keputusan. Langkah pertama yang harus kamu ambil yakni mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kamu juga harus memprediksi kira-kira apa dampak yang terjadi setelah kamu membuat sebuah keputusan. Hal ini akan membantu untuk mengkaji lebih dalam kira-kira dampaknya apa terhadap keputusan yang akan saya ambil. Misalnya kamu sedang bingung nih, akan membuat sebuah usaha atau meneruskan sebagai karyawan. Maka kamu harus lebih jeli untuk menganalisa. Ketika kamu membuat sebuah usaha, kamu harus mempertimbangkan berapa modal yang dibutuhkan, apa ide usahamu, kira-kira bisa jalan atau tidak, dan juga perhatikan pasarmu. Kira-kira itu bisa masuk dalam analisamu, ambillah keputusan tersebut. Jika kamu menganggap kamu masih butuh waktu untuk belajar, maka pertimbangkan untuk mempertahankan statusmu sebagai karyawan sambil belajar untuk menganalisa lebih lanjut mengenai usaha yang akan kamu jalankan. Berikutnya, ambillah keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada hidupmu. Ambillah keputusan yang sesuai dengan tujuan hidupmu. Keputusan-keputusan yang berlandaskan atas dasar arah hidup dan mimpimu, maka kamu akan lebih termotivasi untuk menjalankan keputusan tersebut. Kamu akan lebih semangat dan terdorong untuk memaksimalkan potensi yang kamu miliki. Misalnya, kamu memang sudah mengimpikan untuk memulai sebuah usaha, namun kamu masih ragu karena belum ada orang lain yang menjalankan usaha tersebut. Namun, jika kamu merasa bahwa kapasitas dan kompetensimu sudah cukup untuk bisa memulai usaha tersebut, maka jangan ragu untuk memulainya. Namun, jika kamu menjalankan sesuatu bukan atas dasar mimpi dan tujuan hidupmu, hanya berdasarkan himbauan dan pandangan dari orang lain semata, maka besar kemungkinan kamu akan kesulitan untuk menjalankannya. Kemudian, mintalah pendapat kepada orang-orang yang terpercaya, karena mereka bisa memberikan sudut pandang dari sisi yang berbeda. Mereka barangkali mampu melihat apa yang tidak kita lihat. Mereka barangkali sudah pernah menjalankan, sudah pernah memulai, dan sudah tahu manis asamnya. Tidak ada salahnya kamu mencoba minta pendapat kepada orang tersebut, sambil kamu juga belajar apa yang harus kamu lakukan agar keputusan yang akan kamu ambil menghasilkan sebuah keputusan yang jauh lebih baik. Meskipun kamu meminta pendapat kepada orang lain, namun ingatlah bahwa keputusan hanya ada pada dirimu. Kamulah yang berhak untuk menentukan apa yang akan kamu ambil. Jadi teman-teman, sikap ini adalah sebuah sikap kunci dalam kamu mengambil sebuah keputusan. Jika kamu ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan, berhentilah sejenak dan coba untuk kembali lagi keesokan harinya. Niscaya setelah kamu menjernihkan pikiranmu, kamu akan jauh lebih memiliki wawasan untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat.
Jadi teman-teman, bagi kamu yang masih ragu dalam mengambil sebuah keputusan, coba kamu terapkan. Yang pertama adalah carilah informasi sebanyak mungkin. Kemudian, prediksikan apa yang akan terjadi setelah kamu mengambil keputusan tersebut. Berikutnya, mintalah pendapat kepada orang-orang yang terpercaya, bisa orang tuamu, bisa gurumu, maupun kerabat, tetangga, dan sahabatmu. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan yang tergesa-gesa, terburu-buru saat kamu sedang dalam keadaan emosi. Redamkan dulu emosimu hingga kamu bisa kembali stabil dan bisa membuat sebuah keputusan dengan pikiran yang jernih. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.